المعلمين وعلى أزواجه وذريته من الله وعلى درجاته والجنة والمغفرة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر الله ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله يغير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام في دار الديان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Semuanya pada kita tafsir. Babul kibri, bab pembicarakan daripada perkara atau tentang sombong. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Muhammad al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim wa ibnu Yusuf haddatsana al-Fadl ibnu Dakhil an Mis'ar ibni Kidam an Abi Mus'ab an abihi an Ka'bil akhbar radhiyallahu ta'ala anhu qala ya'til mutakabbiruna yawmal qiyamati fi suwari rijali yaghshahum aw ya'tiyahum dhullu min kulli makanin. Daripada Faqih Syekh Abdul Samarqandi menyebutkan riwayatnya daripada Abu Mus'ab daripada ayahnya dari Ka'bul Akhbar menyebutkan bahwasanya nantinya datang pada hari kiamat orang yang berlaku sombong itu durran adalah mengecil seperti semut, jadi badannya mengecil kayak semut. Yawshahum aw ya'tiyahum dhullu min kulli makanin. Ia terhina di tempat mana saja nantinya. Jadi orang menghinakan dirinya. Yasrukuna fi narin minan nirani. Masuk neraka dengan diberi minuman Mintinatil khabal. Yaspuna mintinatil khabali adalah dia nantinya diberi minuman dari minuman yang bernama tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Wahiyya isaratu ahli nar, yaitu minuman darah bercampur nanah, minuman kesukaan ahli neraka. Jadi minumnya enak, minum darah bercampur nanah. Ibnu Makam lawan orang mutakabbir tadi. Pada zamannya minuman darah bercampur nanah. Takwai kalian haus, baunya luar biasa. Kopi Cikidung, minum air, namanya disuruh minum tadi, jadi minuman. Haus tapi baru berokan, yang diminum darah bercampur nanah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Muhammad bin al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf haddatsana Sufyan ibnu Mis'ar annahu qala balaghani an Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu marra bi masakina wa hum ya'kuluna kisran lahum ala nisa'i. Riwayat daripada Sufyan bin Mis'ar, dia berkata bahwasanya anak daripada Sayyidina Ali itu Sayyidina Husain bin Ali suatu hari lewat pada seorang yang miskin yang tengah makan, yang tengah sarapan sepotong roti belapik di atas kain. Faqalu ya Abu Abdillah al-ghada, lalu mereka tadi menawari makanan. Kalau kita datang lewat, kita tawar makanan. Wahai Abu Abdillah, kunyahnya daripada Sayyidina Husain bin Ali, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, al-ghada, mari makan. Ditawari oleh orang miskin tadi, mari makan siang, al-ghada. Qala panazala,
karena ditawari oleh orang miskin tadi. Lalu mereka, kata Abdullah Sayyidina Husain bin Abdullah tadi, lalu ia segera turun, artinya turun di sini memaraki, mengabulkan panggilan makan tadi. Lalu Siddiq berkata, Sayyidina Husain bin Ali, qala innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tidak senang orang-orang yang mustakbir, orang-orang sombong. Artinya Siddiq mulainya kata Bayrani, panggilan orang miskin ini nantinya udah masuk orang yang tinggi, termasuk orang yang harap apa ini, kata Bayrani orang. Fa'akala ma'hum. Lalu Siddiq makan, maka Siddiq makan duduk lawan mereka, berampar di atas kain. Apa aja makanannya, roti, sepotong roti aja, ada apa-apa, pecel banyu aja. Tetap Siddiq berparak dengan orang miskin tadi. Lalu kata Sayyidina Abdullah tadi, Sayyidina Husain bin Ali, thumma qala lahum qad ajabtukum fa'ajibuni. Sekarang aku telah memenuhi tawaran Tuhan engkau, dan sekarang tiba giliranku untuk mengajak kalian makan bersama di rumahku. Pergantian, kata Sayyidina Husain bin Ali tadi. Fantalaku ma'hum, maka mereka diajak oleh Sayyidina Husain bin Ali pergi langsung bersama Husain bin Ali. Falamma atau al-manzilah, manakala telah sampai di rumah Sayyidina Sayyidina Husain bin Ali tadi, qala li jariyatihi, berkata Sayyidina Husain bin Ali kepada pembantunya, takhriji ma kunti tadakhirina, hidangkanlah makanan apa saja yang engkau simpan wahai pembantu tadi. Artinya dibalas Siddiq dengan sesuatu nang lebih. Orang miskin tadi makannya sepotong roti aja, berjalan banyak. Dibalas Siddiq dengan apa? Disuruh makan ke rumah dengan makanan nang harap pada sepotong roti tadi. Hingga akhirnya orang miskin tadi kan kenyang. Bihadal isnadi an Sufyana an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Dengan sanadnya tersebut juga Al-Faqih meriwayatkan bahwasanya daripada Sufyan, Abu Hazim, dan daripada sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan, kata Nabi, yang manusia yang mereka itu dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diherani Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahum 'adzabun alim, bagi mereka mendapat siksa dengan siksaan yang pedih. 3 macam orang ini. Awwaluhum syaikhun zahid. Yang pertama daripada mereka itu adalah syaikhun zahid, orang tua bapak yang tetap berzina. Awwaluhum syaikhun zahid. Wa malikun kadzabun, yang kedua penguasa, raja yang selalu bohong kepada rakyatnya, yang selalu mengatakan janji pasti kepada rakyatnya, penguasa tadi. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun ya'nil faqiran, orang fakir yang sombong perbuatannya. Orang fakir sudah orang fakir sombong perbuatannya pula. 3 macam orang ini yang nantinya di hari kiamat Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, tidak diherani Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qala haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Muhammad bin Musa al-faqih ar-Razi Abu Abdullah haddatsana Muhammad bin Rabbah haddatsana Yazid bin Harun an Hisham bin Ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Amir al-Uqayli an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannata wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Pada baginda Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 golongan manusia yang pertama kali mereka itu memasuki surga. Yang pertama, pasyahidu, yang mati syahid, syahid dunia akhirat membela agama Allah Ta'ala. Wa abdun mamluhun, yang kedua rakyat kecil. Abdul mamluk, rakyat yang kecil, rakyat biasa. Lam yushbiluhu riqud dunya, rakyat kecil yang sibuk dengan urusan penghidupannya di dunia. Anto ati rabbihi, tetapi tidak lupa urusan masalah amal dan ibadahnya untuk akhiratnya. Ya sibuk juga di dunia, tapi masalah yang amal ibadah untuk akhiratnya tetap dia gawi lagi. Rakyat kecil, orang biasa. Yang ketiga, wa fakirun dha'ifun du'iyadin, orang fakir yang banyak anaknya. Orang fakir tapi anaknya banyak, karena ciri-cirinya banyak. Dan selalu merendah perbuatannya, atau selalu tawadu. Tapi dihina orangnya tadi tetap kada mempengaruhi kehidupannya. Dihina orang macam-macam, tetapnya menggawi apa nanggi gawinya nambahi. Wa awwalul thalathatin yadkhuluna an-nar, dan kata Nabi pula ada 3 golongan manusia yang memulai mereka jalan menuju neraka. Siapa saja? Fa'amirun musallitun, penguasa yang keras kepala atau penguasa yang kejam. Wadu tarwatin minal mali, orang yang jutawan atau hartawan yang tidak mengeluarkan zakatnya. Wa fakirun fakhurun, dan yang ketiga orang miskin tapi sombong. Bahkan lagi sudah miskin tapi sombong, itu maksudnya tidak mau menerima nang benar-benar, anaknya nang bujur terus. Orang pada salah bujur terus. Waqala inna Allah ta'ala yubghidu thalathata nafarin wa bughduhu li thalathatin minhum ashaddu awwaluha yubghidul fusaq. Dan ada pula 3 macam manusia dari 3 golongan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluha yubghidul fusaq, adalah yubghidul fusaq, Allah Ta'ala tidak suka daripada orang tua yang fasik. Wa yubghiduhu li syaikhil fashiki asaddu, wa tsani yubghidul bukhala'a wa hubbuhu lil ghaniyyi al-bakhili asyaddu, hartawan yang kikir. Wa tsalitsu yubghidul mutakabbirina wa hubbuhu lil fakiri al-mutakabbiru asyaddu,
Tiga, miskin, orang miskin yang sombong juga ada terus. Orang miskin sombong itu bahaya juga. Baik miskinnya, jangan kita berharap perbuatan tadi sangat bahaya juga. Di sini masuk terus ada. Pasti yang ketiga angkatannya. Wa yuhibbu thalathatu nafarin wa hubbuhu li thalathatin minhum ashaddu yuhibbul muttaqina wa hubbuhu lisyabi. Dan ada tiga macam jiwa daripada manusia dari tiga golongan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Yuhibbul muttaqina wa hubbuhu lisyabi taqi ashaddu. Seseorang pemuda yang selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seorang pemudanya yang selama masih belum kawinnya yang sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apalagi pas sudah kawinnya yang sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu sangat dicintai oleh Allah. Wathani yuhibbul askhiya'u wa hubbuhu lil faqiri as-sakhiyyi asyaddu. Yang kedua, seseorang miskin tapi orangnya pemberian, dermawan. Orangnya ini apa adanya, berbaya ada, tapi orangnya pemberian, sangat lebih. Wathalithu yuhibbul mutawadi'ina wa hubbuhu lil mutawadi'il ghani asyaddu. Ketiga, orang yang banyak harta atau sahabatan kita, jutawan orangnya yang selalu merendah. Maksudnya pakaiannya kadang mencolok benar, kadang pakaiannya biasa-biasa aja. Nah itu zaman besi duit pakaian makin kubas-kubas saja. Tapi apa orang itu gimana? Merendah. Padahal sudah nak mengganti harap tuai. Kadang boleh petang menampaikan kekayaan nang apa? Nang berlebih tadi. Itu. Waruya an Habib an Abi Thabit an Yahya ibn Ja'lata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga daripada riwayat Yahya bin Ja'lah, tidak akan masuk surga seorang manusia yang sombong sekalipun hanya perbuatan sombongnya tadi seberat darah, seberat biji sesawi yang halus, atau seberat sebiji jagung. Ada sombong dalam dirinya tadi, tidak akan masuk surga. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, qala rajulun ya Rasulullah, inni la yu'jibuni naqawu thawbi wa syiraku na'li wa ilaqatu sawti apa hadha minal kibri. Seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kulit ini seorang nang pakaian yang bersih. Kulitnya harus dibersih ya Rasulullah. Harus nang bersih, nang bina bersih mana orang jadi seseorang pemuda tadi. Dan kulit ini katuji memakai sandal nang haram, sandal nang bagus. Dan katuju kulit ini memakai ikat pinggang atau pandeng nang haram, nang dari kulit. Apakah masukkah ulun itu ke dalam orang nang sombong tadi? Artinya berpakaian nang haram, nang bagus, sandal nang larang, kemudian bisi tali ikat pinggang nang dari kulit. Dijawab oleh Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamala. Allah Ta'ala itu sangat indah, elok tadi. Dan Allah Ta'ala senang dengan keelokan dan keindahan.
serta senang ketika nikmatnya membekas pada orang yang diberinya. Nah, jadi kita ada apa-apa, pakaian yang bagus-bagus dipakai ada apa-apa, sandal yang haram, saya bisa menjagainya aja, nggak ada mounting ya. Sudah beli sebuah masjid yang sebelah ada melihat sebelahnya ditetayakan long sandal nang burung tadi, berarti sandal kita lah laris berarti. Ayo sandal kita pakai yang sebelahnya nang burung nang kokok tadi, asal ada gantiannya. Daripada ada gantiannya lo banyak ada lagi. Itu namanya kemarin orang tulak tempat sembahyang kulitnya berujung, ya kan? Tulak ada bersandal, kulitnya bersandal, betul orang berujung sembahyang. Dan di bawahnya ada. Nah, jadi seapapun sebagus-bagusnya pakaian tidak menandakan sombong, karena Allah Ta'ala kata Nabi supaya yang indah-indah dan bagus-bagus punya kita kawan mukar nang larang sehari, punya ada kawan nang larang nang sedang-sedang aja, punya ada kawan sedang-sedang membuat nang murah itu kan. Jadi selama Allah Ta'ala subhanahu indah-indah nang bagus-bagus, pakailah nang bagus-bagus tadi. Sebaliknya bilang an yaro atharaha alaihi wa yubghidul buksa wal tabausa walakinna kibra an yasbihal haqqu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci daripada, Allah Ta'ala tidak suka daripada orang yang tadi pura-pura ada berisi, pura-pura miskin dan bergaya miskin, dan orang itu sombong. Jadi maksudnya nang bergaya-gaya atau orang yang tadi bergaya miskin padahal banyak aja, atau berlakon-lakon mengenai orang miskin. Allah Ta'ala sangat tidak suka. Dan yang dimaksud daripada sombong itu ialah yusbihul haqqu, adalah orang yang berpaling dari kebenaran dan manusia. Itu kan sombong yang melawan, tidak suka kebenaran, tidak suka yang benar, meremehkan yang benar. Itu namanya orang sombong tadi. Wa yu'misul khalqa, meremehkan manusia, meremehkan ucapan manusia. Walaupun ucapan manusia tadi artinya benar, tetap diremehkannya. Termasuk daripada orang yang sombong tadi. Jadi bukan dari segi pakaian, yang pihak melarang sombong, makanya bagus. Allah Ta'ala senang karena Allah Ta'ala bertujuan yang indah-indah dan bagus-bagus. Jadi punya anak serasi itu serasi akan salah lagi. Anak kepengantin yang bagus juga baju, bersumbahayang yang bagus juga baju sekali. Jadi sebanding. Nah dia pun sinjal sebelah kita. Kepengantin itu bagus-bagus baju, kayak baju bamas, tarang kelihatan matahari menjilang dari 1 kilometer, baju menjilang udah. Dan baju sembahyang kelihatan dari jauh luang-luang. Tidak harus sebanding, harus sama. Misalnya yang larang baju kepengantin, larang lagi baju sembahyang. Kawan tidak mengenakan sombong dari segi pakaian. Jadi yang sombong dari perbuatan dan meremehkan yang benar, yang sombong. Warawal Hasanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man khasafa na'lahu wa rafa'a thawbahu wa amara wajhahu lillahi fis sujudi faqad bari'a minal kibri. Tidak termasuk sombong orang yang mau menjahit sandalnya
kakinya, ya sandalnya masih kawan dipakai, dijahitnya masih kawan digunakan, dipakainya. Kecuali sehancur lalu, kalau lagi balah 2, balah 4, kalau lagi saya bersambit itu, kecuali sekali kan. Dan orang yang menambal pakaiannya selama masih kau ditambal lagi, ditambal. Sudah kada kawal lagi, mencapai ramuk sudah jangan coba tambal. Solusinya cucul aja lagi uang. Dia dicapai, dihancur, dia pakai, dia prek gitu. Di selawat bahaya. Sudah ada jawab, sudah jawab sudah. Prek terakhir pas serundunan kelihatan. Serundunan kelihatan apa sudah ada baca jawab sudah dalam serundunan melihat nang untung. Nang tabuka, nang rugi, nang untung, nang melihat. Ya Allah. Bahayanya sudah rapid benar, istilahnya jujur, buang atau jujur aja lagi. Wa afara wajhu lillah, dan orang tadi wajahnya selalu bersujud di tanah karena menyembah Allah Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Faqad bari'an minal kibri, maka dia sudah tidak termasuk orang nang harap nang sombong tadi. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man labisa sufa wa ta'ala makhsufa wa rakiba himarahu wa halaba syatahu wa akala ma'yalihi wa jalasal masakina faqad ma'allahu ta'ala anhu al-kibra. Sifat sombong lenyap daripada jiwa manusia apabila seseorang tadi berbaju wol. Artinya orang tadi tidak isi apa-apa, cuma nanti pakainya baju wol yang berasal dari bulu domba, ya Allah, wol. Dan orang yang membetulkan sandalnya, memperbaiki sandalnya, yang masih dapat dipakai lagi. Dan orang yang naik kendaraan dengan himar. Himar ini mirip kuda, tapi tak harus lagi pada kuda awaknya. Ini naik kendaraan pakai himar, orang pakai kendaraan pakai mesin, ya naik ke pasar pakai himar. Biasa aja, jangan ada apa-apa. Kadang terganggu melihat orang pakai kendaraan harap-harap jangan terganggu. Wahala basyatahu, dan dia punya kambing, dia memerah sendiri air susu kambingnya dan makan bersama dengan keluarga dan istrinya tadi, anak istrinya, serta duduk bersama orang-orang yang miskin, tidak termasuk som atau sebab sombong, bisa lenyap tadi. Artinya mau terkumpul dengan orang-orang yang dikasihinya. Wa dzukira anna Musa sallallahu wasallamu alaihi najallaha ta'ala faqala. Riwayat daripada Nabi Musa alaihi salam bertanya, najallaha ta'ala, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Ta'ala. Faqala ya Rabbi man abghadu khalqika ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, ya Tuhan, siapa makhluk yang engkau benci? Qala ya Musa man takabbara qalbuhu. Ya Allah Ta'ala, manusia yang terjun sombong, yang kasar, wa walaza qalbuhu, yang sombong hatinya dan kasar omongannya, kasar lidahnya, wa dhaufa yaqinuhu, dan lemah
keyakinannya. Wa bakhilat yaduhu, dan tangannya bakhil, tangannya pikir. Yaduhu, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa qala Urwah bin Zubairi at-tawaddu ahadu masaidi syarabi, merendah diri atau daripada orang-orang selalu tawadhunya itu adalah sikap yang dapat mengangkat atau menjadikan mulia bagi seseorang tadi. Wa kullu dhi ni'matin mahsudin 'alaiha, setiap daripada orang yang punya nikmat pasti ada orang yang hasud atasnya. Kita punya nikmat tuh pasti ada orang yang hasud lawan dia kepada kita. Orang nikmat, punya nikmat ada. Illa tawadu'a, kecuali orang nang tawadu. Orang tawadu ini kadang-kadang nang hasudnya lawannya. Siapa nang hasud? Artinya kadang berbuat apa-apa, kada bersikap nang tinggi nang lain-lainnya, kada nang maksudnya lawan itu. Tapi menurut orang punya diberikan nikmat, orang punya nikmat sedikit aja pasti ada nang hasudnya, kata Urwah bin Zubair tadi. Wa qala ba'dul hukama'i thamaratul qanaati ar-rahatu, kata sebagian daripada ulama ahli hikmah, hasil qanaah yaitu orangnya kawa tenang, kawa beristirahat dalam hidupnya. Jadi hasil qanaah itu merasa cukup, itu orangnya tenang dalam hidupnya. Wa thamarahu tawadhu'i al-mahabbah, dan sedangkan daripada hasilnya tawadhu itu adalah punya kecintaan dari orang lain, punya rasa cinta, rasa ketujuh oleh orang lain. Daripada hasil tawadhu merendah tadi. Gimana saja orang merendah itu, orang lebih merendah dalam apa? Dari segi perbuatannya, daripada segi akhlaknya, atau merendah pada masalah keilmuannya. Wa dzukira annal Mulhab ibnu Abi Sufrata kana sahibu Jaisin al-Hujjaj famarra ala Maqrab ibn Abdullah ibn Syakhir wa huwa yatabakhtaru fi hullati khazin. Ada pemimpin tentara Hajjaj, nama pasukannya Hajjaj. Pemimpinnya bernama Muhallab Abi Sufrah, mengenakan pakaian sutra. Pemimpin perang dari golongan Hajjaj yang bernama Muhallab bin Abi Sufrah pernah suatu hari mengenakan pakaian perang dari kain sutra. Berjalannya dengan angkuhnya, memakai baju kain sutra di hadapan pasukannya, berjalan kayak tangkat bahu. Yang mana bayangannya? Faqala lahu Maqrab ya Abdillah. Lalu pada waktu itu di tengah jalan dari pemimpin perang tadi Muhallab bin Abi Sufrah diingatkan, ditegur oleh si Mutarrib Abdullah As-Suhaili dengan katanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah Ta'ala, hadihi masyiyatun yubghidullahu wa rasuluhu, ini jalanmu ini adalah sungguh jalan yang sangat dimurkai Allah dan Rasulnya. Gaya ikut berjalan itu yang tidak diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Ditegur oleh si Mutarrib Abdullah Suhaili dari pasukan tadi.
Faqala al-munhim, faqala al-muhallab, berkata oleh si muhallab, ama ta'rifuni. Jawabnya si pemimpin tadi, engkau ini belum kenal siapa aku ini. Nah, aku sudah menandakan tinggi sudah. Jika menikah dan kenalkan siapa aku ini. Qala bala, dijawab oleh si Mutarrif Abdullah Suhaili, aku sudah lama mengenalmu. Ya, a'rifuka awwaluka nutbatan mudirratan. Engkau ini minta atau sudah minta kenal, aku sudah kenal lawan ikam. Awal-awalnya engkau ini berasal daripada setitik mani yang sangat menjijikkan. Ujar si Mutarrif bin Abdullah tadi. Wa akhiruka jibatun, dan akhirnya hayatmu nang kaya bangkai, qadiratun yang keji dan busuk. Wa tuhmalu biha baina dzalikal adilatu, dan nantinya selama ini engkau akan dibawa pulang ke bila mati di dalam bumi, dan di dalam perutmu itu ada kotoran nang bau. Artinya maksudnya apa ya? Bawa baju barang, kamu nantinya akan mati juga. Engkau nantinya di dalam perut engkau pasti ada kotoran yang dibuang. Menurut maharat itu ada perlu lagi behera, ada perlu lagi ada hajat. Disinggung oleh si Mutarrif tadi. Fatarakal muhallabu masyiyatahu tilka. Setelah ditegur oleh si Mutarrif tadi, maka dengan jawabannya seperti itu, langsung Mutarrif esok harinya dia sadar, berjalannya berubah dan sikap hidupnya berubah. Kadang ayat orang nang besar tadi akibat teguran daripada pasukan yang bernama Mutarrif tadi. Sadar, disinggung dari berasal tadi Banyumani nang hina. Nah, kita itu berasal semuanya dari Banyumani nang hina. Ada kita ini diciptakan dari air yang bersih itu, ada dari air yang hina semua. Ada nang mulianya mau lahir. Waruya Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatawaddu lahum. Daripada sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang tawadu, merendah, maka balaslah dengan tawadunya, dengan merendah juga. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru 'alaiha. Akan tetapi ketika ada melihat orang-orang sombong tadi, maka atasi mereka juga dengan karena perlakuan sombong juga bagi mereka. Bila sombong lawan jorok sombong juga. Karena itu semua adalah penghinaan dan balasan darimu, dan merupakan sedekahmu dengan membalas orang sombong dengan sombong juga. Itu sama dengan sedekahmu. Walakum bidzalika shadaqatun, sama seperti sedekah nilainya. Jadi perlu macam-macam ya orang-orang sombong tadi, pasang sombong juga. Nama nilai sama dia dengan sedekah. Artinya ada berdosa, orang sombong lah, orang sombongnya lawan sedekah hukumnya jadi dosa. Gampangnya Allah nanti pada amat, nanti pada amat ringkas tapi padat maknanya. Warahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tawadda'a rajulun
lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tiada seseorang bertawadu karena Allah Ta'ala kecuali diangkat orang itu menjadi mulia, diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia. Walaupun di hadapan manusia ada orang kayak orang mulia, tapi di hadapan Allah Ta'ala orang itu seperti orang-orang mulia. Waruya an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ra'su tawadhu'i, daripada sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ra'su tawadhu'i, pokok daripada tawadhu tadi, antab da'a bisalami ala man laqita minal muslimin, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal. Banyak misalnya bersilsihan, mau laju-laju juga orang melihat, dan awal juga pas berpapasan mengucap salam. Itu yang pertama, tawadhu. Dan yang kedua, wa antarada biduni minal majlisi, pokok tawadhu itu rela duduk di mana saja dalam suatu perkumpulan. Misalnya orang tadi sudah sasak suatu acara, suatu acara atau lain-lainnya, sasak, jangan mau belajar. Lihat orang tadi dalam banyak banget, pada maunya punya ada yang kosong di belakang aja ya. Karena mau mengajak ajal. Kalau kita nggak bisa mengajak ajal, kalau mengajak ajal tujuh bekas-bekas mau tujuh berjabayan malingnya jadi bekas-bekas, apalagi tempat umum masak tujuh bekas-bekas, kalau tinggal binian mau masak-masak tujuh benar yang sudah bekas-bekas dikasih ulang, kita teginian ulang, mau benar tuh kesempatan terus saya. Yang ketiga adalah pokok daripada takwa itu, wa antaqraha antudkara bil birri wat taqwa, amal kebaikannya dan takwanya tidak senang jika disebut-sebut orang-orang. Senangnya masalah kebaikannya, masalah perbuatan baiknya, tidak senang jika orang-orang menyebut kebaikannya tadi. Ada kita malah terbalik, disebut-sebut kebaikan kita malah kenal hinung, malah melempung, hingus melempung ya Pak. Ya awal itu kayak gelompongan, malah senang, malah atuju. Tuh zaman ini orang yang ketujuh kayak itu, supaya kayak itu disebutkan kebaikannya, disebutkan daripada kelakuan-kelakuannya, ada orangnya senang banget, paling senang banget, karena situ ada pujian dan sanjungan. Qala al-faqihu, jadi kata pengarang kita Syekh Abdul Aziz Samarqandi, "I'lam anna al-kibra min akhlaqil kuffari wal fara'inati." Ketahuilah olehmu bahwasanya perbuatan sombong itu adalah sifatnya orang-orang kafir, wal fara'inah, dan sifatnya Fir'aun. Fara'inah, Fir'aun yang telah beberapa abad sebelum kita. Wa tawadhu min akhlaqil anbiya'i was-sholihin. Adapun orang-orang merendah itu adalah sifatnya daripada para nabi dan orang-orang yang sholihin. Orang-orang sholihin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Ya, artinya Allah alam bahwasanya mereka jika ada sebutan la ilaha illallah menyombongkan diri.
Quran surat As-Saffat ayat 35. Artinya di sini membesarkan diri apabila orang itu membesarkan dirinya, orang itu menyanjunginya, maka dia suka dengan sanjungan tadi. Dalam ayat-ayat disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Yang artinya wallahu alam, Qarun zaman dahulu, Fir'aun dan Haman sungguh sombong di atas bumi mereka itu. Nabi Musa menyampaikan ajaran agama dan mukjizat, karenanya mereka tidak luput dari kehancuran seperti orang-orang yang terdahulu yang semestinya menjadi peringatan bagi mereka. Quran surah Al-Ankabut ayat 39. Di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina. Ya, artinya Allah alam, orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah akan masuk neraka jahanam sebagai manusia terhina. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Sudah jelas bahwasanya banyak firman Allah Ta'ala yang menyebutkan dari orang-orang yang mutakabbirin. Wa amara nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bitawadhu'i, dan adalah nabi kita itu memerintahkan juga dengan perbuatan merendah tadi. Wa qad madahan nabiyyu bi khalqihi, dan ada pujian nabi dari Allah Ta'ala dengan sebutannya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya kau wahai Nabi mempunyai daripada perangai yang besar yang mulia. Wa kana khuluquhu at-tawadhu, dan adalah daripada perangai Nabi, akhlak Nabi itu at-tawadhu, fondasinya selalu merendahkan diri. Li'annahu ruwiya bil khabari annahu kana yarkabul himara. Disebutkan dalam suatu kabar bahwasanya kebiasaan Nabi Sidin ke-7 naik himar pada kendaraan Sidin. Diunjuki oleh orang aman kendaraan yang haram kepada Nabi. Sidin tetap memakai himar. Himar ini berjalannya galai, lambat. Bila yang ada di jantungnya berbunyi jadi benar. Bila di jantung ada berbunyi, himar terbalik. Yang muda di jantung makin melaju, tapi menghimar di jantung makin begamat. Berbunyi seroman himar ini, bunyinya pun kada nyaman di dalam. Binatang yang paling nyaman di dalam suaranya himar, keledai itu. Tapi apa saja memakai keledai tadi. Dan Nabi juga selalu duduk bersama orang-orang yang tidak mampu dan berkawan dengan mereka. Fatabata anna tawadu'a min ahsanil akhlaq, maka tetaplah sungguhnya merendah diri itu termasuk daripada sebaik-baik akhlak tadi. Wa kana shalihuna min qibali akhlaqihim at-tawadu, adalah orang-orang soleh yang dahulu. Mereka itu yang nyatanya paling mulia daripada mereka adalah sering merendah diri orang-orang solihin karena mengikut kepada tabi'in dan para sahabat dan kepada Rasulullah tadi. Bahwa jama'alaina an naqtadiya bihim, maka wajiblah kita mengikut daripada orang-orang solihin tadi masalah merendah dirinya mereka. Wa dzukira an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, disebutkan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz annahu atahu dzata lailatin ghaibu, suatu hari datang kepada Sidin seorang tamu pada malam hari. Datang tamu habis sholat isya.
Falamma shallal isya'a, manakala dia sembahyang isya, tamu tadi dibiarkan Sidin dulu berada di rumah. Sidin tinggalkan sembahyang isya. Wa kana yaktubu syai'an, habis sembahyang isya, Khalifah Umar bin Abdul Sidin menulis sesuatu habis sembahyang tadi. Lalu kata tamu tadi, wadhaifu innahu kana siraj ayat tabi'ah. Tamu melihat di sisinya lampu hampir habis minyaknya. Lari ke dekat listrik, lampu minyaknya. Kalau si tamu tadi menghadap, bahwa ibu maka berkata si tamu tadi, ya Amirul Mukminin, aqumu ilal misbah. Wahai Amirul Mukminin, aqumu ilal misbah. Ulun ini hendak menggantikan isi lampu pian yang habis ini. Lampunya sudah giluk-guluk-guluk, artinya habis. Pertanda habis kalau lampu minyak mati sudah. Lalu kata tamunya tadi, lampu akan aku ganti, ulun isi. Mendengar ucapan si tamu tadi, qala laisa min muru'atir rajuli, kata Khalifah tadi, tidak termasuk citra seseorang yang memakai tenaga tamunya. Kata si Umar bin Abdul, kadang pantas si tamu tadi mengisiakan minyaknya, seakan-akan tuan rumahnya ada mampu. Qala apa nabihul ghulam, qala la iya. Berkata si tamu, apakah ulun panggilkan anak-anak atau pembantu supaya menukarkan minyaknya? Qala la iya, tidak. La iya awwalu naumatin, atau kata si tamu tadi, pian ini ada diisi budak pada rumah. Bila ada uring nyaman rumah gunakan. Qala la iya, tidak, kata si Khalifah tadi, dia hanya uring. Nah, karena minyak uyuhan jangan digarap. Kita dagang kurang uring, kurang hanya uring sudah uyuhan digarap sakit loh. Tampar aja benar ini. Kurang hanya uring sudah uyuhan pun hanya digarap sakit loh. Lalu kata sahabat tadi, Umar langsung berdiri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wa akhadal battaba, Sidin mengambil minyak, pama al misbah, Sidin isi lampu tadi hingga taram. Faqala dhaifu, berkata si tamu, qumta bi nafsika ya Amirul Mukminin, engkau kaya nikah gawian-gawian wahai Amirul Mukminin, sendirian jangan membetulinya. Qala dhahabtu wa ana Umar wa rajatu ana wa Umar, aku ini adalah di rumah, Umar itu namanya. Bilanya aku keluar rumah, aku Umar itu namanya. Aku ini tidak punya jabatan apa-apa, jangan diistimewakan tafsirin tadi. Wa khairun nasi indallah man kana mutawadiyan. Jangan engkau menyebut aku di rumah ini Khalifah, jangan. Aku ini nama Umar, ya tetap Umar juga. Biasanya apabila aku keluar rumah tetap ingatnya Umar juga. Orang-orang bandara ini memulai anakku, kata Sino, bukan Umar bin Abdul Aziz di tengah kota sebagai Khalifah, aku di rumah orang biasa juga di sini. Sehingga sini membetuli lampu tadi, sehingga nyarak lagi pada lawas berpamitan si tamu tadi. Pada sahabat disuruh Sidin makan makanan, karena melihat sifat tawadunya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang paling adil zamannya, zaman Daulah Umayyah yang terakhir. Cukup dan saya buat Allah Ta'ala dari sedikit Rasulullah Ta'ala Rasulullah Khotimah dijauhkan kepada Rasulullah Khotimah dan benar di bulan dan surga berdoa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ta'ala bidin wa ala ta'ala bidin wa ta'ala bidin wa ta'ala bidin di dunia hasanah dan akhirat hasanah wa qina adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
في كل لمحة ونفس عدد